Sami-sami percakapan kita kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. Pripun masih? Boten ajeng pangkut to, Mbak. Tanya terus hopo ae sing ditakok niki sampean, heran aku. Yo, maksudnya iki omongnya lek malu bertanya tersesat di jalan kan ngono. Kalau kebanyakan bertanya terus dadine opo? Dadine kenye, tapi lek kenye bener kan ora nek salahe. Oke, lanjut. Apa yang mau ditanya? Udah nyampe Hongkong belum? Tanya dari tahun kemarin. Belum, ceritanya gini. Gimana? Ceritanya kan ngene to, Mbak. Piye? Paspor wis dadi, pasporan wis dadi to. Terus? Lah, duit ya wis mlebu. Lah, posisi sekarang kan kalau lewat Hongkong kan sulit toh, Mbak. Lah, kata dia mau dilewatin Makau. Tapi kan di Makau itu kan katanya mau dicariin visa. Emang apa bisa toh, Mbak? Bisa. Makau nggak perlu visa kok. Kalau nyampe Makau langsung dapat visa on arrival sama seperti di Hongkong kok. Enggak, maksudnya kalau nyari visa buat kerja ke Hongkong itu di Makau emang bisa enggak kan? Bisa. Justru kalau Makau itu sampai nyampe sono, nanti sampean kalau memang sudah ada yang bawa atau sampean kenal agensi yang di Makau, nah nanti kalau memang sudah deal job, dek sono bisa proses sambil nunggu visa. Jadi nggak ada masalah. Kalau di Hongkong itu baru agak sedikit mengkhawatirkan, sedikit harapan untuk dapat job. Tapi kalau di Makau sampai orangnya lincah, kalau seandainya sampai orangnya lincah, itu kemungkinan besar peluangnya itu untuk dapat job itu banyak. Karena di Makau itu bisa turis cari kerja itu bisa. Enggak, kalau masalah masuk Makau itu enggak perlu handle bandara sebenarnya, Mbak ya. Boten usah, Mas. Kan alasannya apa? Jalan-jalan mau judi kayak gitu no. Kan Makau negaranya negara judi. Tinggal sampai mau visitor tinggal beli tiket ya, Mbak. Tiket PP harus wajib itu ya. Soalnya kan namanya turis itu kan sampai harus ada berangkat ke Makau dan baliknya ke Indonesia lagi kayak gitu. Kalau sampai nggak mau kemahalan, jadi sampai intinya lihatin aja nanti dari Makau terus dioper Makau Malaysia atau Makau Singapura, itu kan lebih murah gitu tiketnya. Yang penting sampai ada jadwal keluar dari Makau. Enggak loh, Mbak, maksud saya yang saya tanyakan ini gini, iming-imingnya itu kalau udah cari visa di Makau tapi buat kerja ke Hongkong emang bisa. Gini loh, Mas. Mbak. Gini loh, Hongkong itu untuk cari kerja itu nggak mudah bagi cowok. Kalaupun ada, itu harus melewati PJTKI di Indonesia. Tidak ada istilah turis ke Hongkong cari kerja dan prosesnya nunggu visa di Hongkong, itu nggak ada. Iya, Mbak. Jadi yang namanya turis itu ya jalan-jalan ke Hongkong. Tapi kalau turis cari kerja boleh kalau dapat. Prosesnya tetap melewati harus pulang Indonesia. Karena prosesnya sama. Semua harus tanda tangan kontrak. Kontrak itu kita harus daftar ke Disnaker kita di mana kita dilahirkan. Kayak gitu ya, kita harus datang ke Disnaker. Laporan ke Disnaker kalau kita kerja ke Hongkong lewat PT ini. Kayak gitu. Terus agensi Hongkongnya lewat agen ini. Itu proses pertama. Yang kedua, nanti kalau daftar ID online-nya udah keluar, baru PT akan atur jadwal sampean untuk UJK dan medikal kayak gitu. Terus nanti nunggu visa sudah turun, baru sampean diproses untuk PAP. Terus proses jadwal penerbangan itu adalah prosedur kalau kita mau kerja ke Hongkong, baik cewek ataupun cowok. Tapi kalau sampean panggah mulek kayak pengen kerja nek Hongkong secara resmi, nggak ada prosedur seperti itu, terkecuali kalau ilegal. Monggo, nggak usah tanya ke kita gitu loh. Ngomprong nih kono ya. Ya no.
Ngeri ora to Mbak nek ngomprong ngono iki, Mbak? Lapo ngeri nongkrong, maling baru ngeri, digepuki. Oh. Kalau cuma Enggak, Mbak, nongkrong aku kan kok ya ini. enggak ngeri no, ha? Sekarang kan gini, ini Iya. saya ceritakan gini loh maksud saya. Saya tahu maksudnya proses makau itu kayak gimana, interview bahasa Mandarin, bahasa Kantonis, yang kalau bisa bahasa Mandarin itu kan ya insya Allah dapat kerjaan. Nah, sedangkan saya kemarin kan udah ngasih duit tuh Mbak sama yang mau bawa itu. Ya totalnya kurang lebihnya ya 30-an juta lah. Terus? Nah, maksud kan kalau mau dilewatin Makau, kata dia kan kalau lewat Makau ntar kamu bisa resmi kerja di Hong Kong, nggak kaburan. Yang saya pertanyakan itu, emang bisa Mbak bikin visa di Makau buat kerja ke Hong Kong itu kan nggak bisa toh Mbak? Sampean itu lo udah ngeluarin uang itu Nah, sampean iya. harus tanya detailnya ke sono, jangan ke kita. Terkecuali kalau sampean belum mengeluarkan uang, tanya boleh sedetail itu. Uang sampean sekarang uangnya udah keluar, dikasih sama yang bawa. Aku tahu persis sampean itu tanya sama bojoku dari bulan-bulan lalu. Hampir 3-4 bulan yang Iya, lalu. Mbak. Banyak tanya ke Ya bojoku. percayanya Sampai kan saya gini Mbak, percayanya gini, kalau masalah duit itu kan masih saudara juga, yang pertama, yang kedua dari adiknya, dari anaknya, dari keponakannya kan kerja di Hongkong semua, percayanya saya itu. monggo silahkan dicoba. Nanti kalau udah nyampe Hong Kong kasih kabar ke kita. Mudah-mudahan sampean diberi jalan yang benar, nggak tersesat, nggak kapusan, nggak menyesal kayak gitu loh. Harapan kita tuh seperti itu. Percuma kalau Iya, sampean amin. ngomongnya banyak panjang kali lebar. Karena apa? Aku sendiri nggak mau suudon. Karena apa? Sampean sudah mempercayakan ngasih uang ke saudara sampean, orang yang sampean kenal. Aku nggak mau suudon pikiran yang buruk sama orang yang sampean udah kenal, yang mau bawa sampean ke Hong Kong kayak gitu loh. Jadi kalau Iya, sampean Mbak. sudah siap dan bersedia dan sudah ngasih uang ke orang yang sampean sudah percaya, ya sudah, lanjutkan perjuangan sampean sampai sampean benar-benar ke Hong Kong. Antara sampean itu bisa atau tidak nanti dibawa ke Makau, terus habis itu proses ke Hong Kong, itu apakah benar, apakah bisa atau tidak, ya sudah, pasrahkan semuanya sama orang yang sudah sampean kasih uang. Itu aja. Aku nggak mau menjadi beban pikiran sampean, karena apa? Ucapanku sama cara berpikirnya orang yang sampean percaya dengan ngasih uang itu belum tentu sama kayak gitu loh Mas. Iya, bener Mbak. Makane aku nggak mau jadi complicated sampean kayak gitu loh, ngerusak pikirannya Iya. sampean. Terus Mbak, misalkan gini ya Mbak, saya kan sudah misalkan nanti udah berangkat lewat Makau, saya kan posisinya kerja di Hong Kong ya. Nanti suatu saat saya pulang itu kena blacklist nggak masuk Makau lagi Mbak? Enggak lah, selama sampean nggak sampai overstay. Kalau sampai overstay terus sampean punya kriminal, itu baru biasanya ada masalah nanti tentang mungkin ada blacklist atau mungkin ada surat merah kayak gitu. Tapi selama sampean nanti dikasih visa mungkin 30 hari, jadi sebelum 30 hari sampean sudah meninggalkan Makau, itu ya otomatis baik-baik saja. Masuk Makau lagi masih bisa nanti ya? Bisa selama sampean tidak overstay atau sampean tidak punya catatan kriminal di Makau, itu masih bisa. Dan semua kebijakan di imigrasi bisa masuk atau tidak itu depend on kayak gitu loh, tergantung petugas imigrasi. Karena apa? Yang bisa ngasih izin masuk atau tidak itu hanya petugas imigrasi kayak gitu Mas. Kenapa nih? Kerja ning Hong Kong iki kesel ora to, Mbak? Yo kesel jenenge kerja. Turu tok lho yo kesel, Mas. Ya Mbak, duit kadung mlebu. Ya dilakoni lah. Yang penting sampean akeh sholawate, mudah-mudahan ora ketipu gitu loh, Mas. Ya lek mosok arek ngapusin duit. Kenapa?
Masa mau nipu saudaranya sendiri apa ya mentolo? Banyak yang seperti itu. Kita nggak mau pikiran jelek. Ya lek jane ditipu bene serane karo sing gawe urip ae. Nah, lek sampean wis segitu wis sampean tinggal jalankan. Karena apa? Semakin kita ikhlas itu akan semakin berkah kayak gitu loh. Gas kan, gas. Sampean rencana kapan ke Makau, ke Hong Kong? Aja mulek kayak entut. Wah, iki paspore Mbak. Terus? Ya sangune lek enggak lemah, harus sangu. Sampean ini pulang dari Taiwan kok malah kok gadekne iki piye to demi Hong Kong. Jane enek opone to nek Hong Kong kok uweran tenan aku. Ini Taiwan gagal loh Mbak. Kenapa? Jadi Taiwan nggak dapat apa-apa, gagal total. Ya masalah gagal sukses itu kan tinggal kitanya sendiri yang nyetir. Dimanapun tempatnya kalau kita nggak bisa memanage bahasanya itu. Kalau kita nggak bisa mengatur keuangan di mana tempatnya itu akan bisa dibilang gagal. Kalaupun di Indonesia kalau kita gemati, ya otomatis itu panggah kasil sampean iku jan heran. Apa sih yang buat gagal? Pasti perempuan. Kalau di Indonesia mungkin hasil Mbak, orang banyak sumbangan kalau di Indo itu Mbak, kunjungan. Yo sampean golek omah nek tengah sawah sing gak duwe tangga, Mas. Kerja sedino kunjungane loro. Lah sedino iki gaji piro nek ning Indo? 100.000. Kakean alasan. Ya wis karepe. entek, Mbak. Iya wis makane ndang rene wis dajal kita buktikan nanti tinggal sampean nanti nyampe Hong Kong kabar-kabar. Terus kita ketemu ngonten bagaimana perkembangan kehidupan sampean di Hong Kong. Dadi preman, kok dadi preman? Dadi opo? Maksudnya kerja apa gitu loh, kerja apa di Hong Kong. Jadi kan bisa biar bisa sharing-sharing kayak gitu. Enggak Mbak, ini mohon pertimbangan lagi ya saya Mbak. Bukan ini bukan bermain menginterogasi, enggak mau nyari gini enggak. Kalau paperan itu kalau ketangkep penjara enggak Mbak? Penjara no, mau melanggar. Namanya paper kan nggak boleh kerja. Terkecuali kalau sampean bohong, aku nggak kerja. Tapi kalau ketangkep basah ya sudah selesai sampai di sini hidup Anda. Deportasi. Dihukum Mbak yo. Ngapain dihukum, kurang penggayaan? Nah, ya paling diinterogasi kenapa kok kamu sampai bekerja, terus habis itu nanti dipenjara dulu baru dipulangkan. Dan itu bisa dibilang backlist. Ya terus gini pencernaannya lagi ya, misalkan saya berangkat ini kan tujuan Hong Kong, nanti di sana kalau ketangkep misalkan saya kerja ya. Nah, saya kan fokusnya lewat Mako kan, Mbak. Tapi kalau misalkan saya ke Mako lagi, Jungking itu Jungking apa namanya? Jungking. Jutking ke Hong Kong lagi bisa nggak itu, Mbak? Depend on imigrasi, tergantung sama petugas imigrasi. Banyak yang bisa, ada juga yang nggak lolos. Ya yang saya sayangkan itu Mbak, duit udah masuk ya enggak. Sedangkan saya bahasa Mandarin itu menguasai, ngapain saya lewat Mako kok nyari kerja di Hong Kong. Kurang ikut interview kan cari kerjaan lebih gampang. Dilakoni dulu, nggak usah banyak pertimbangan, nggak usah banyak penyesalan. Orang sampai udah ngeluarin uang 30 juta kok banyak pertimbangan. Wes dilakoni aja. Jalani aja, kakek mikir gak nyampe enggon kok. Oh malah edan. Makane golek-golek bojo ngono lho ben gak kakean mikir. Isine mung nyambut gawe. Hah?
Bojo wis duwe lho, Mbak. Nah, ya sudah, kalau sudah punya istri itu wis gak usah bingung. Minta doa restu dari istri. Terus nanti kalau udah nyampe Hong Kong, kalau udah nyampe Makau, itu ojo sampai menyakiti hati perempuan. Kasarane ojo dolanan wong wedok, kayak gitu loh. Karena kalau seandainya kita menyakiti istri ya, tahu sendirilah. Udah nggak kayak gitu, Mbak. Yang dulu kan saya di Taiwan itu buat pengalaman, Mbak. Makanya sampai di Taiwan rakasil, kobol-kobol, duit entek. Buat pengalaman apa? Kegagalan kan motivasi buat kita melangkah lagi. Ya, oke, wis pokoknya semangat aja, gak usah bingung, gak usah bimbang. Melangkah itu yang pasti gitu loh, Mas. Pasti gitu loh. Dadi rezekine sampean arepe teko iku ya yakin ya pasti. Melangkah iku bingung rezekine tekone ya bingung ngono lho, Mas. Oke. Santai loh dilakoni orang sampai udah ngeluarin uang sebanyak segitu kok. Oke, tak tunggu di Hong Kong wes. Oh, matur nuwun. Oke, siap. Sami-sami. Oke, Mas, tak makan dulu ya. Matur nuwun iki, Kang. Gosek lho, Mbak. Weh, aku arep maem lu wesu aku, Mas, ya. Iya, sampean percaya ora tak rasani untuk kunjungane to. Nah, ya ngono, urip ya kudu ngono, bersyukur, matur suwun. Aku ya saiki lu wesu tak maem sik ya. Tak tunggu di Hong Kong nanti, oke? Siap, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Nggih, sami-sami. Siap. Assalamualaikum. Salam Mas Condro ya, Mbak. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Mau ke Hong Kong aja mulek kayak entut. Tanya 1000 kali, oke, nggak apa-apa, kita jawab 1000 kali. Tapi tinggal kita tunggu aja nanti kalau udah nyampe Hong Kong maunya jadinya seperti apa, oke? Kita makan dulu dan see you in the next video, bye bye.